Ada satu guru SMA atau MA di Karimun Jawa yang curhat atau sharing lah dengan saya dan bilang gini, dia tuh apa ya, bukan khawatir ya, tapi resah. Ternyata kita ini, anak-anak kita ini ya, maksudnya adik-adik kita ini banyak yang bingung mau ngapain dan mau kemana setelah lulus SMA atau SMP di Karimun Jawa khususnya ya. Ini saya ngomongin khusus Karimun Jawa gitu. Jadi akhirnya saya merefleksi diri, jadi ya sama dengan saya dulu. Saya juga bingung setelah lulus ini mau ngapain, mau kemana, itu bingung. Tapi alhamdulillahnya saya ketemu dua sosok orang tua yang mengarahkan saya. Jadi seenggak-enggaknya saya nggak terlalu tersesat gitu, meskipun perjalanan juga dalam perjalanan itu banyak lika-liku ya kehidupan, tapi setidak-tidaknya kita ada yang mengarahkan atau ada yang nge-mentorin gitu. Ada yang ini gini gitu. Nah, bagi sebagian kita mungkin berpikir gini, alah gue cuman dimanfaatke atau bagaimana gitu, atau bagaimana. Tapi dulu saya sempat berpikir seperti itu, tapi ternyata itu salah. Dan kita ini bukan siapa-siapa, kita nggak punya privilege apapun. Satu-satunya privilege kita adalah kita dilahirkan di Karimun Jawa yang banyak dirindukan oleh orang. Gitu. Orang rela menghabiskan banyak uang untuk bisa datang ke Karimun Jawa. Gitu. Nah itu salah satu privilege kita. Gitu. Tapi itu belum cukup ya, karena setelah lulus gitu, kita bingung kan mau ngapain ini. Nah ini saya mulai dulu. Mungkin teman-teman bisa komen atau DM saya yang di posisi mungkin udah kelas 3 MTS atau kelas 3 MA atau SMK atau SMP. Coba DM atau komen deh. Kita diskusi. Bener nggak sih kalian itu bingung? Atau nggak tahu mau kemana? Atau nggak tahu mau ngapain gitu kan? Nah nanti kita diskusi. Karena gini teman-teman, pariwisata di Karimun Jawa itu kan hal yang sangat baru kan, yang sangat baru buat saya juga gitu. Karena kakek kita itu petani yang hebat, beliau yang tanam kelapa, mete, mangga yang kita lihat tumbuh hari ini gitu kan. Kemudian ayah-ayah kita itu pelaut atau nelayan yang hebat luar biasa. Beliau yang nerjang ombak, makanya kita makan ikan tiap hari, makan cumi tiap hari, gitu. Dan kemudian kita, termasuk saya ini, itu lahir dan ketika mulai remaja diperkenalkan oleh dunia yang sangat-sangat baru, bahkan kakek dan bapak kita juga belum pernah ada di industri itu, yaitu pariwisata. Kita butuh belajar. Kita melihat hal-hal yang baru, ternyata ono sing jenenge hotel, ada yang namanya resto, yang dulu kita kenal ya warung atau apa gitu. Dari situ kan mulai ada insight-insight baru. Nah teman-teman coba lihat dirimu. Ini pertanyaan ini kalian jawab sendiri dulu. Siapa sih saya gitu? Saya ini sukanya apa sih? Saya ini enggak sukanya apa sih gitu. Catat, ambil buku, catat. Kamu catat kekuranganmu apa, terus kelebihanmu apa. Tanya ke sekelilingmu, orang-orang terdekatmu. Kekuranganmu itu apa? Contoh kurang ganteng, kurang enggak, itu bukan ya, itu bukan kekurangan. Saya orangnya suka nunda kerjaan, saya males, saya
ini, tulis semua, kemudian tulis juga kelebihanmu apa. Kelebihan saya jago di matematika, saya jago bahasa Inggris, saya jago di bahasa Arab, saya jago di melukis, atau saya jago di nyanyi, atau saya jago main gitar gitu. Nah, coba kamu tulis semua, jadi ada kelebihan sama ada kekurangan gitu. Kalian tulis, kemudian kalian lihat. Nah, jangan fokus nanti kalau sudah ada kamu analisa, jangan fokus ke kelemahanmu. Fokuslah untuk meningkatkan kelebihan-kelebihanmu gitu. Tapi kamu tahu, oh kekuranganku iki tangiku awan. Berarti saya perlu perbaiki tangine roto isu gitu-gitu gitu. Nah, jadi tulisan kekurangan itu untuk ditingkatkan menjadi sebuah kelebihan. Yang sudah menjadi kelebihan ditingkatkan lagi supaya semakin pro, semakin ini. Sementara itu dulu, ya kan, kalian komen, bener nggak sih kalian resah atau enggak, biasa aja. Atau gimana gitu. Komen, kalau enggak DM saya. Ini khusus buat teman-teman saya di Karimun Jawa. Begitu, thank you Badiku, sampai ketemu lagi.